Oke, untuk review terakhir, jadi memang ada beberapa hal yang saya cermati, ya, walaupun ada beberapa yang kemarin sempat kalian mengumpulkan ke saya, ada beberapa yang ini. Jadi pada dasarnya gini sih, ada goals di dalam tugas itu sebenarnya, ya. Jadi artinya gini, dengan sebuah pertanyaan yang sederhana, ya, sudahkah Anda sehat hari ini? Ya, pertanyaan sederhana itu sebenarnya. Ya, jadi pada dasarnya bukan hanya Anda, tetapi keluarga Anda. Sudahkah Anda sehat hari ini? Nah, artinya entah itu aktivitasnya, entah itu makan minumnya, entah itu olahraganya, serta istirahatnya, pikirannya, mentalnya, sosialnya, spiritualnya. Apakah Anda sehat hari ini? Ya, itu aja pertanyaan sederhana sebenarnya. Ya, untuk kita bisa mengevaluasi terus-terusan. Kenapa? Karena kondisi kesehatan itu tidak bisa di apa ya, dalam artian gini, dia selalu terjadi yang namanya metabolisme ya setiap harinya, sehingga seperti makan minum kita makan dan minum gitu ya. Kalau misalnya kita tidak makan minum ya, seperti saat sekarang ini kita sedang puasa nih, ini sudah dalam kondisi tubuh kita diistirahatkan. Ini sama seperti sebenarnya dengan ladang ya, ladang pertanian. Ladang pertanian itu memang tidak bisa dipakai secara terus-menerus ya, tapi ada istirahatnya. Ya, sama juga dengan tubuh kita. Ya, tubuh kita juga semestinya ada istirahatnya ya, salah satunya di puasa ini gitu. Ya, saya sebenarnya untuk hari ini kita coba sharing saja ya, diskusi saja. Apakah ada hal yang ingin kalian tanyakan berkaitan dengan penugasan? Karena penugasan itu juga akan kalian gunakan ya, bukan hanya dalam tugas sebenarnya, tetapi dalam kehidupan keseharian. Ya, kalian nggak akan bisa menghindari ya tugas itu, karena itu sudah tugas kehidupan kalian. Ya, entah nanti kalian berkeluarga, ya itu juga tugasnya gitu ya, menjaga kesehatan di dalam keluarga. Oke, ada pertanyaan nggak mengenai tugas maupun berkaitan dengan materi di epidemiologi dasar ini? Silahkan kalau yang ingin bertanya. Ya, kalau di lu gimana? Ada pertanyaan? Saya mungkin sekarang tidak ada, Pak. Oke, apakah ada kesulitan dalam mengerjakan tugasnya? Mungkin ketika menentukan bedanya antara faktor resiko atau faktor pencetus aja sih, Pak. Oke, apakah ada ini? Maksudnya apakah sudah cukup mengerti sekarang atau bagaimana? Masih agak-agak mungkin, Pak. Oke, faktor pencetus sudah pasti faktor resiko, tetapi faktor resiko belum tentu faktor pencetus. Ya, itu sederhananya seperti itu. Ya, kalau faktor pencetus berarti ada pemicu, ya sama, pencetus sama pemicu sama. Ya, yang membuat kita sakit apa? Ya, misalnya kenapa kamu terjatuh? Ya, ternyata sakit kepala nih, migrain bisa atau vertigo gitu. Ya, artinya itu yang jadi pemicunya gitu. Ya, seperti itu salah satu. Oke, kalau Sania gimana? Ya, Bapak. Ya. Untuk saya sendiri ada beberapa kesulitan kemarin untuk pembuatan tugas. Yang pertama itu di bagian penentuan penyakit dari ayah, karena kan kebetulan ayah saya juga saat ini sedang sakit, jadi agak bingung untuk menanyakan kepada ayah saya. Kemudian selain itu juga untuk faktor resiko juga kadang ada beberapa yang saya bingungkan masih Bapak, dan faktor pencetus juga. Khususnya di lingkungan sekitar, karena di lingkungan sekitar saya juga saya kurang tahu Bapak gitu untuk masalah-masalah yang terjadi. Jadi hanya sekitar 1 atau 2 penyakit saja Bapak yang saya ketahui. Oke, kalau boleh tahu sedang sakit apa Bapak? Bapak saya saat ini sedang sakit stroke Bapak, kemudian juga ada kelumpuhan di bagian tubuh sebelah kiri dan Sebelah tidak kiri. bisa berbicara Bapak. Oke, kapan serangannya?
Artinya sudah ada sekitar 5-6 bulan lalu, Bapak. Oh, oke, kebetulan juga saya di rumah saat ini, ya, bapak mertua saya itu sekitar ya sekitar 20 harian yang lalu lah. Ya, itu saya hitung ada 12 kali serangan. Ya, 12 kali serangan, dan ya saya beruntung karena saya dapat pengetahuan untuk mencegah kelumpuhan. Ya, jadi pada saat serangan itu saya cucuk ya ujung-ujung jarinya itu ya hingga mengeluarkan darah. Ya, dan itu bukan setiap ada serangan saya lakukan itu ya, karena itu juga menjadi pemicu untuk mengalihkan perhatian dari serangan stroke itu ya, sehingga tidak terjadi kelumpuhan. Ya, alhamdulillah hingga saat ini tidak ada kelumpuhan ya. Ya, memang kalau lemah biasa ya karena umurnya 72 tahun ya, dan ini juga masih dalam proses kami dampingi di rumah. Ya, kami dampingi di rumah. Ya, alhamdulillah sih, artinya memang perlu di treatment. Saya beruntung sih, hebatnya beruntung dalam artian ada proses pembelajaran. Ya, yang saat ini kami di rumah ya, karena di saat yang sama bapak mertua saya mengalami demensia. Ya, tahu demensia? Sania tahu Tahu, Pak. demensia? Apa? Oh, Nilo tahu. Kayak ingatannya tuh udah mulai hilang gitu, Pak. Oke, benar sekali ya. Kalau bahasa kita orang awam itu kepikunan. Ya, seperti itu. Dan memang ya saya belajar banyak nih, artinya biasanya saya menganjurkan ke beberapa pasien-pasien saya yang lain ya dalam proses pendampingan untuk mencegah kepikunan. Ya, memang dilihat dari perilaku ternyata. Ya, jadi segala sesuatunya yang saat ini itu tergantung perilaku. Ya, jadi misalnya perilaku kita dulu seperti apa gitu ya. Kalau boleh dikata begini sih. Kalau istri saya itu selalu mengistilahkan yang namanya tabungan ya. Tabungan sehatnya bagaimana ya, di usia muda tabungan sehatnya seperti apa? Apakah makannya sembarangan atau aktivitasnya, misalnya contoh saja nih ya yang memang tidak dianjurkan di dalam agama adalah ya misalnya tidur setelah subuh atau tidur setelah asar. Ya, misalnya habis sholat subuh tidur, kemudian habis sholat asar tidur, itu sebaiknya tidak dilakukan. Ya, kecuali ada kondisi-kondisi tertentu. Ya, seperti itu. Ya, kalau misalnya tidak ada kondisi tertentu, ya sebaiknya jangan dirutinkan, ya, karena itu beresiko. Ya, karena bisa beresiko tadi bisa ke arah demensia. Ya, tadi perlunya seperti itu. Ya, tapi alhamdulillah saat ini kami sedang mendampingi juga ya supaya kepikunannya tidak bertambah parah ya. Seperti itu. Ya, dan alhamdulillah juga sudah beberapa kali serangan stroke, tapi alhamdulillah tidak lumpuh. Ya, mudah-mudahan tidak sih. Ya, kami berharap itu tetap kami dampingi. Ya, seperti itu. Oke. Kalau mudah-mudahan nanti ini ada perubahan ya. Kalau pada dasarnya orang stroke itu permasalahan sirkulasi sama metabolisme tubuh. Ya, kalau masalah sirkulasi berarti masalah peredaran darah. Ya, di peredaran darahnya itu yang awalnya waktu kita masih bayi itu seperti jalan tol. Ya, jalan tol. Tetapi karena bertambahnya usia dan bertambahnya asupan-asupan makanan yang beragam, ya, dan itu akhirnya membuat pembuluh darah kita yang awalnya jalan tol itu menjadi jalan raya, kemudian jalan kota, nah kemudian jalan desa, kemudian jadi masuk gang. Nah, terkadang yang sering saya sampaikan ke klien saya untuk mereka-mereka yang menderita stroke, yaitu pembuluh darahnya bukan lagi jalan tol, tetapi jalanan gang. Ya, yang kadang itu sempit sekali. Kadang ada parkiran motor,
ya, belum lagi polisi tidur, ya, belum lagi yang lain, sehingga peredaran darahnya nggak lancar. Ya, seperti itu sih analogi yang sering saya sampaikan ya ke klien-klien berkaitan dengan permasalahan gangguan fungsi peredaran darah, baik itu ke kardio, ya, ke jantung maupun ke cerebro, ya, ke otak, ya, seperti itu. Nah, itu yang pertama yang berkaitan dengan permasalahan sirkulasi. Kalau sirkulasinya sudah dilancarkan, ya insya Allah itu akan kembali seperti sedia kala, ya, hanya tinggal mencermati permasalahan metabolisme. Nah, permasalahan metabolisme ini bisa dinilai dari atau lihat tanda-tandanya dari keringatan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya, kalau sudah berkeringat dari ujung kepala sampai ujung kaki, ya berarti sudah lancar semuanya gitu. Ya, tetapi biasanya penderita stroke atau jantung juga atau beberapa penyakit-penyakit yang lain itu berkeringatnya tidak sekujur tubuh. Ya, kadang hanya bagian-bagian tertentu, kadang hanya kepalanya saja, kadang hanya badannya saja, yang lain saja. Artinya itu juga menjadi permasalahan di dalam metabolisme. Ya, jadi itu yang target di program sehat yang saya ajarkan itu saya gunakan untuk mendampingi klien-klien, pasien-pasien yang lain itu adalah dua hal tadi ya, lancarkan sirkulasi dan lancarkan metabolisme tubuh. Ya, itu ya minimal dengan minum 2 liter sehari ya plus ya jalan ya 1000 langkah per hari. Nah, coba nanti di sana bisa belajar banget nih kalau misalnya ngelihat ini artinya perilaku apa yang dilakukan sama Bapak dulu, ya artinya apakah sudah kalau misalnya nanti agak enak untuk ditanya, tanya aja nih apakah dulu merasakan kram-kram di tangan, ya, apakah dulu merasakan kram-kram di kaki, apakah dulu merasakan rasa berat di belakang leher. Ya, karena memang gejala itu ya itu merupakan gejala ringan dari penyakit jantung sama stroke. Ya, seperti itu. Nah, kemudian dilihat lagi aktivitasnya apa saja, kemudian makanannya apa aja, sehingga kita bisa tahu nih bahwa itu adalah makanan-makanan beresiko, minum-minum beresiko, aktivitas yang beresiko, ya, itu yang perlu dicatat nih supaya jangan berulang. Ya, seperti itu. Ini kan pembelajaran sekali nih, artinya dengan kondisi yang ada ini kita bisa misalnya bisa belajar nih, oh iya ya, sekarang pertanyaannya apa yang dulu dilakukan sama Bapak hingga sampai saat ini itu yang namanya RAP, riwayat alamiah penyakit stroke ya. Riwayat alamiah penyakit stroke ini nih mulai dari dulu nih, bukan sehari 2 hari ditanyanya, nggak bisa ya, karena stroke sama jantung itu adalah akumulasi ya dari no healthy dietary habit sama no healthy lifestyle. Ya, seperti itu. Ya, jadi artinya tidak melakukan kebiasaan pola hidup yang sehat, pola makan yang sehat dan pola gaya hidup yang sehat. Seperti itu. Ya, bisa dipahami misalnya ini bisa belajar banget nih ya, artinya dari situ. Ya, nanti setelah dapat dari semua faktor resiko itu yang di literatur ditanya ulang ya ke Bapak misalnya, oh dari makanan apa saja sih yang dulu pernah dikonsumsi ya itu juga membantu untuk mind recall ya artinya mengulang ingatan kembali karena penderita stroke dan jantung terkadang ya stroke yang paling sering itu mengalami gangguan fungsi ingatan. Ya, jadi kadang ada gangguan fungsi itu. Nah, itu beresiko sekali. Jadi dengan bertanya tentang faktor risiko, aktivitas yang dulu, pola makan yang dulu, ya, kemudian istirahat yang dulu, olahraga yang dulu itu seperti apa, sehingga kita bisa itu juga membantu klien ya atau pasien untuk proses ya kembalinya ya memori recall ya seperti itu ya. Oke Sania ya. Ya, dan kalau bisa perbanyak Baik, Bapak, terima kasih. ya, perbanyak asupan makanan yang mengandung antioksidan. Ya, nanti di browsing saja. Oke. Silakan apakah ada yang pertanyaan? Kalau Alia gimana Alia? Ya, Alia.
Ya, ada kendala atau kesulitan dalam mengerjakan tugasnya? Kemarin mungkin waktu di awal-awal sedikit bingung. Suaranya agak kecil, Alia. Boleh nggak volumenya sedikit dinaikin? Ya, ini sudah saya naikin nih volumenya. Ya, silakan. Kemarin bingungnya di bagian faktor risiko dan faktor pencetus Bapak pas awal-awal. Oke, sekarang kan nggak lagi kan? Iya, sekarang Oke. udah lumayan paham. Oke, tetap rujukannya itu faktor risiko ke literatur ya. Sehingga nanti mencoba memvalidasi apakah yang ada ditemui di literatur ada di rumah Anda. Itu aja sebenarnya. Ya. Oke, kalau Fahmi gimana Fahmi Nurhindah? Sebenarnya sama seperti Alia, Pak. Saya kemarin itu kurang mengerti gimana perbedaan antara faktor risiko dan faktor pencetus, tapi sekarang alhamdulillah sudah sedikit mengerti. Oke, kalau Syarifah Rugaya, nah. Syarifah. Oke. Oke. Oke, nggak ada kendala ya. Nah, tolong ingat untuk yang root cause analisisnya itu hanya salah satu ya dari masalah kesehatan yang ada, bukan semua. Nah, kalau Aleng gimana Aleng? Aleng, ada Aleng? Iya, Pak. Ya, gimana? Apakah ada kendala? Ya, kemarin ada kendala, Pak. Nah, suaranya kecil sekali. Tes. Ya, bisa dinaikkan volumenya? Ya, silakan Aleng. Ya, tes. Ya, oke. Ya, kemarin ada kendala, Pak. Tapi sekarang ya lumayan mengerti, Pak. Oke. Saya agak belum bisa mengkonkretkan apa yang Anda sampaikan kemarin ya. Maksudnya gini, kalau kemarin itu kemarin hari Senin atau kemarin ya. Itu belum bisa diterjemah sekarang. Ya, jadi kemarin itu masih abstrak gitu. Ya. Kalau untuk orang Indonesia, kalau kemarinnya orang Eropa, Amerika, kemarin ya jelas yesterday, ya jelas. Tapi kalau yesterday-nya Indonesia itu bisa sampai tahun lalu pun bisa yesterday juga, bulan lalu juga yesterday. Ya, seperti itu. Oke, kalau Sekar gimana Sekar? Sekar Ayu. Iya, Pak. Ya, bagaimana? Apakah ada Kalau kendala? saya, ini yang kesulitannya ya, Pak ya? Iya. Kesulitannya itu sebenarnya kalau dari saya tuh yang di bagian skema sih, Pak. Soalnya kan saya bingung nyusun skemanya itu gimana supaya mudah untuk dipahami gitu sih, Pak. Oke, sebenarnya skema itu yang di terakhir itu kan ada dua terakhir ya tentang validasi faktor risiko yang ditemui, kemudian skema untuk upaya pencegahan, kan gitu ya? Iya, Pak. Nah, itu kalau upaya pencegahan memang ya saya tidak menuntut terlalu banyak ya, terlalu tinggi ya, karena memang materinya tidak sebanyak nanti di semester selanjutnya ya, karena ada epidemiologi penyakit menular dan epidemiologi penyakit tidak menular. Ya, jadi nanti itu akan memang berbeda. Setiap penyakit itu beda-beda ya upaya pencegahannya. Ya nggak apa-apa, artinya coba ini dulu. Saya juga akan mensortir ya dalam artian men-screening tugas-tugas Anda ya. Jadi tugas-tugas Anda nanti saya akan cek sambil gini ya, recek juga kan kalian berada di dalam Google Drive yang sama ya, sehingga punya teman-teman juga bisa saling lihat ya, untuk saling belajar mana yang bagus, mana yang kurang bagus ya, mana yang ada plagiasi, mana yang tidak ada plagiasi ya, nanti bisa dicermati di situ ya, supaya kita saling belajar nih ya, karena nggak mungkin rasanya langsung paham ya, karena memang proses pembelajaran yang saya ajarkan ini learning by doing ya, belajar sambil melakukan ya, seperti itu. Oke, kalau Gasela gimana Gasela?
Baik, Bapak. Dari yang saat mengerjakan kemarin, saya sempat ada kendala. Yang pertama itu pas analisis status kesehatan keluarga. Saya kira tuh tabelnya itu enggak harus diisi semua gitu, Bapak. Misalnya di kalau ada diagnosan medis berarti yang itu aja yang diisi. Ternyata semuanya itu harus terisi seperti yang Bapak berikan penjelasan yang di YouTube itu. Ternyata kalau misalnya ada walaupun belum ada dideteksi dimasukkan ke keluhan ya Bapak. Iya, betul. Nah, terus saat faktor resiko sama pencetus di situ juga agak bingung bedainnya kayak mana, tapi sempat juga nanya diskusi sama teman, ternyata oh kayak gini-gini, agak mulai paham lah. Oke. Terus yang di bagian analisa perilaku kesehatan keluarga yang level 2 Knowen itu juga agak bingung sih Bapak, penilaiannya itu parameternya gimana, apakah dilihat hanya misalnya ada tindakan preventif saat ada munculnya gejala, atau memang ada standar parameternya khusus, mungkin gitu Bapak. Sama yang skema itu sih yang bingungnya. Oke, Itu untuk saja, Bapak. level to noun ya, untuk level to noun, ya memang tidak bisa disamakan antara anak SD, anak SMP, anak SMA, ya sama yang kuliah ya. Jadi nggak bisa disamakan ya. Apalagi juga yang misalnya sekolahnya atau kuliahnya di bidang kesehatan sama non kesehatan, itu nggak bisa disamakan ya. Jadi memang ada level to noun namanya, level pengetahuan. Nah, seperti contoh untuk anak saya di rumah level to noun yang terendah ya anak saya yang paling kecil. Ya, yang masih SD. Ya, kalau yang SMP, SMA, yang mau kuliah sama yang sudah lulus kuliah, rasa-rasanya bicara tentang kesehatan yang nggak bisa disamakan level to noun-nya, kan begitu ya? Ya, jadi paham ya, artinya disebutin saja kita sudah tahu nih mau ngapain sebenarnya. Ya, kalau ternyata ada adik kalian ada yang balita masih paham-paham aja berarti artinya bagaimana untuk penetrasi atau masuknya atau memberikan informasi tentang kesehatan pada usia segitu tuh kan nggak mudah gitu. Nah, ini juga yang sebenarnya kalau kalian nanti ngambil jurusan di promosi kesehatan perlu ada rancangan dan metode bagaimana caranya memberikan atau menginformasikan informasi tentang kesehatan kepada mereka. Contoh saja misalnya DBD ya. Bagaimana menjelaskan tentang DBD pada lansia, pada orang dewasa, pada remaja, pada anak-anak itu nggak sama gitu ya. Jangan dipukul rata, topiknya sama, tapi caranya berbeda. Ya, itu ya yang perlu dipahami dulu ya. Ini pun saya tahun berapa ya saya pernah merancang tentang bagaimana kaitannya media informasi berkaitan dengan warna ya. Misalnya kalau warna yang disukai untuk anak-anak balita apa ya, anak-anak apa, kemudian remaja apa, dewasa apa, lansia apa ya, supaya nggak monoton. Karena saya tahu beberapa di antara Anda terkadang ada tugas membuat leaflet ya, leaflet atau voucher atau seperti apa yang untuk informasi misalnya, entah itu informasi kesehatan, entah informasi yang lain, itu pukul rata ya, artinya yang penting bikin ya. Pada dasarnya bukan seperti itu ya. Harapannya misalnya anak balita sukanya warna apa nih ya, kita fokus ke warna itu gitu. Ya, kemudian lansia karena sudah terjadi penurunan fungsi penglihatan, kita buatnya warna apa ini? Ya, seperti itu gitu. Ya, harusnya seperti itu ya. Tapi saat sekarang masih dalam bentuk draft. Ya, kalau misalnya kalian tertarik, ya nanti kita bisa join bikin buku nih berkaitan dengan promosi kesehatan dan warna. Ya, kaitannya dengan warna. Ya, seperti itu. Kalau Angel gimana Angel? Hampir sama teman-teman Pak. Pas pertama-tama buat skemanya ya Pak, karena susah untuk nyusunnya, takut nggak bisa dipahami juga. Baru untuk faktor risiko dan pencetusnya kemarin juga masih bingung, tapi pas setelah lihat video Bapak lagi berulang-ulang baru paham Bapak. Oke, ya memang
di link itu ya yang ngelihat bukan cuma kalian ya, itu ada anak Visipol dengan tugas yang sama, walaupun saya kurangi ya, pressure-nya saya kurangi karena background kalian di kesehatan masyarakat, jadi lebih ini ya dibanding mereka yang di Visipol. Ya, jadi ya memang perlu diulang-ulang untuk bisa mencermati kesesuaiannya. Ya, oke, kalau Dwita Wulandari. Iya, Bapak. Ya, gimana? Apakah ada kendala? Kalau saya sih sama seperti teman-teman yang lain juga, Pak. Awal-awal masih bingung, tapi setelah melihat video dari Bapak berulang-ulang, alhamdulillah sudah selesai, Bapak. Oke. Nah, itu juga ya kenapa saya bikin link itu, karena di kelas terkadang ya ini pengalaman beberapa tahun yang lalu ya, bukan capek sih, kadang mahasiswa bertanya dengan pertanyaan yang sama ya, ada 10 mahasiswa dengan jawaban yang sama, kan enggak standar jadinya ya, terkadang ada yang lebih, ada yang kurang, ada yang ini gitu ya, tergantung cuaca ya, tapi kalau dengan itu kan semuanya jadi standar ya, semuanya sama. Oke, kalau Ahmad Zafirin gimana Ahmad Zafirin? Ahmad Zafirin, apakah ada? Sini. Ahmad Zafirin. Ya, kayaknya masih di WC. Oke, kalau Peter Miok, ada? Peter Meok, ada nggak orangnya? Nggak ada orangnya. Nur Hidayah. Baik, Bapak. Gimana? Kalau dari saya kesulitannya di bagian membedakan antara resiko pencetus sama resiko dengan faktor pencetus, Bapak. Tapi alhamdulillah. Oke, sudah bisa sekarang ya? Ya, Bapak. Oke, apakah ada pertanyaan ya dari Saya kalian? ingin bertanya, Bapak. Oke, silakan. Kemarin waktu itu saya kan ada kakak saya tipes. Kemudian bapak saya juga ada diare. Kakak saya sakit tipes gitu ya. Iya, Kak. Iya, Bapak. Jadi kakak saya itu sakit tipes. Nah, bapak saya itu diare. Nah, kakak saya itu nggak tahu Bapak kenapa kok bisa tipes gitu. Karena alasannya adalah karena kelelahan. Tapi menurut literatur itu tipes itu dikarenakan makanan. Ya, nah, saya bingungnya itu apa yang membedakan gitu Bapak, yang signifikan antara diare dan tipes. Karena untuk literaturnya sendiri itu hampir sama, dari misalnya dari lingkungan atau dari makanan, tapi beda agentnya. Kalau tipes kan agentnya salmonella, sedangkan diare dari E. coli, Bapak. Nah, apa yang membedakan antara tipes dan diare itu sendiri, Bapak? Oke, kalau yang jelas kan, kalau agentnya kan sudah pasti berbeda ya, agentnya sudah pasti berbeda ya. Kemudian untuk hostnya itu kan pasti berbeda dari karakteristik umur. Ya, pertanyaannya adalah kalau misalnya dilihat literatur, hampir semua tipes dan diare itu mengenai atau menulari semua usia, baik usia bayi balita sampai ke lansia. Tetapi beberapa kasus untuk tipes itu tidak menularkan pada bayi dan balita. Ya, biasanya pada anak-anak, remaja dan dewasa lansia. Ya, seperti itu. Nah, kemudian lihat juga tentang port the entry ya. Port the entry ini pintu masuk ya, pintu masuk masalah makanan. Ya, memang kalau untuk diare itu fekal oral ya, melalui fekal dan oral. Sedangkan untuk tipes itu hanya oral saja. Ya, jadi memang tidak ada kaitannya antara kelelahan
ya dengan tipes gitu. Ya, yang pasti sih masalah makanan gitu. Nah, gitu. Baik Bapak, terima kasih banyak Bapak. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi? Silakan yang mau bertanya. Nanti setelah ini Pak Irfansyah. Izin masuk Bapak, saya izin bertanya. Saya izin bertanya untuk di bagian skema upaya pencegahan Bapak yang ada alternatif solusi. Nah itu kan ada batasi agent, kendalikan environment, dan ubah perilaku. Saya masih agak bingung Bapak di bagian batasi agent dan kendalikan environment pada penyakit ibu saya dan juga sepupu saya di bagian ibu saya kan ada penyakit nyeri pinggang gitu. Karena saya agak bingung untuk mencari tahu alternatif solusi di bagian batasi agent dan kendalikan environment. Kemudian juga sepupu saya juga pernah terkena cacar air Bapak, jadi agak bingung untuk bagaimana alternatif solusi dari batasi agent dan kendalikan environment-nya itu Bapak. Oke, ini bagus sekali ya. Jadi memang pertanyaannya kembali ke RAP dulu, riwayat alamiah penyakit. Kok bisa-bisanya ada nyeri belakang? Nah, ini permasalahan nyeri belakang itu biasanya karena permasalahan postural. Ya, permasalahan postural. Tapi kalau dari postural ya, jadi kalau misalnya untuk agent memang penyebab tidak ada kalau untuk nyeri belakang, tetapi faktor risiko banyak. Ya, yang permasalahan tadi postural, kemudian postur tubuh, misalnya obesitas, ya itu juga pengaruh. Ya, ada membuat itu menjadi faktor risiko. Nah, contoh saja nih, contoh teman dosen, ya teman.